Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kola Toys. Dan di video kali ini saya akan mereview action figure dari ZD Toys. Langsung saja, ini dia Iron Man Mark 43. Kemarin saya beli ini dengan harga 290.000. Ini udah model box yang terbaru ya. Mirip punya War Machine. Ini bukannya udah nggak dari tengah lagi, tapi dari samping. Tapi emang tebelnya itu emang nggak setebel punya War Machine. Tuh, box War Machine itu ternyata emang lebih tebel. Sementara box Iron Man ini emang mirip dengan box Iron Man yang lama. Jadi seperti ini tampak depan dari boxnya. Di sini ada tulisan Infinity Saga seperti punya War Machine. Di sini ada gambar Iron Man Mark 43 yang gede banget di depannya. Di sini ada tulisan Marvel Studios Avengers Age of Ultron. Di sini ada tulisan Mark 43. Di sini ada lisensi dari Disney. Kemudian di samping kanannya ada gambar Iron Man yang sedang terbang. Di sini ada tulisan Avengers. Di sini ada stiker dari Zongdong Toy. Di belakangnya di sini ada Iron Man yang sedang terbang. Di sini ada Iron Man yang sedang siap menembak. Di sini ada Iron Man dengan semua aksesorisnya. Di sini ada foto Iron Man depan dan belakangnya. Kemudian di sisi kiri ada tulisan Avengers dan Mark 43. Di atasnya polos aja dan di bawahnya juga polos aja. Nah, kemudian cara bukanya dari samping. Ini adalah sistem magnetik gitu. Dan model yang baru ini udah nggak ada art cover di sebagian sininya lagi ya. Ini dia figurnya. Dan di sini ada semua aksesoris yang kita dapatkan. Jadi ini adalah semua parts yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Yang pertama ada figurnya, kemudian ada 3 pasang tangan. Di sini ada 4 efek api dan yang terakhir adalah stand base. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Aksesoris yang pertama adalah tangan. Jadi totalnya kita dapat 4 pasang tangan, termasuk 1 pasang tangan yang terpasang di figurnya, yaitu pose mengepal. Detailnya seperti ini. Pelindung punggung tangannya ini panjang banget, keren. Kemudian detailnya seperti ini. Ada detailing hitam di antara ruas-ruas jarinya. Bahkan ada detailing repulsornya. Kemudian ada relax hand. Detailnya seperti ini. Ini sama pelindungnya juga panjang. Dan ada detailing hitam di antara ruas-ruas jarinya. Repulsornya juga detailing. Nah, bedanya dengan yang ini adalah pose saat dipasang di figurnya. Nah, yang satu adalah pose tangan menembak seperti ini. Jadi posisinya tegak lurus 90 derajat ke depan. Makanya di sini pelindung tangan nggak panjang ya. Kemudian yang relax hand itu posenya lurus saja gini. Kemudian perbedaan antara ini dengan ini adalah bagian repulsornya. Yang satu ini ada detailing repulsornya, sementara yang satu ini bisa dipasang efek api, makanya dia ada lubangnya gitu. Aksesoris yang berikutnya adalah efek api. Di sini kita dapat 4 efek api karena ini adalah seri yang tidak LED. Kalau yang di LED itu biasanya cuma dapat 2. Tapi ini adalah efek api yang sama dengan seri yang sebelumnya. Dengan basic warna transparan, ujungnya warna kuning dan pangkalnya warna oranye. Ini bisa dipasang di tangan dan di kaki. Seperti ini. Dan seperti ini. Kemudian aksesoris yang terakhir adalah stand base. Stand base ini adalah seri baru sepertinya War Machine warnanya hitam. Di base-nya ini ada tulisan Marvel Studios Avengers Age of Ultron Mark 43. Kemudian di stand-nya ini ada artikulasi. Di sini juga ada artikulasi. Dan di sini ada penjepit model pegas. Jadi ini dia figurnya. Mark 43 itu mirip banget sama Mark 42 ya. Bedanya itu di letak dan komposisi warna merah dan goldnya. Kalau di Mark 43 ini dominan warna merahnya. Kalau di Mark 42 itu dominan warna goldnya. Sekalian aja saya bahas tentang paint jobnya. Seperti biasa merahnya tuh kinclong banget. Warna goldnya juga pas-pas. Rasanya nggak terlalu kuning maupun tidak terlalu pucat. Dan warna silvernya juga oke-oke aja. Kalau dicari-cari sih tetap aja ada bagian-bagian yang kurang rapi.
Tapi kalau dilihat secara keseluruhan tetap keren kok. Kemudian saya akan bahas tentang posturnya. Bentuk badannya ini memang udah proporsional ya. Dia punya banyak pattern berbentuk hexagon, jadi shape badannya itu agak mengkotak-kotak gitu. Dengan skala 1/10, Iron Man ini punya tinggi sekitar 17,5 cm. Ya memang Iron Man ini sedikit lebih beda dibandingkan dengan Iron Man Mark yang lainnya. Contohnya dengan Mark 4 ini yang tingginya 18 cm. Tingginya lumayan kelihatan beda ya. Tapi kalau misal mau dipajang dengan jarak yang lumayan jauh gini nggak begitu kelihatan kok, masih tetap keren. Kemudian karena bentuknya yang lebih kotak ini mengurangi kesan berotot pada figurnya ya. Contohnya di shoulder padnya ini kalau di Mark 4 itu lebih bulky gitu, sedangkan di Mark 43 dia lebih datar. Kemudian di bagian dada dan perutnya juga seperti itu. Ini shape-nya lebih keren, kalau di sini lebih datar juga Mark 43. Tapi memang dari desain filmnya juga seperti ini ya, Mark 43 itu memang bentuknya sudah seperti ini, jadi ya nggak masalah juga sih. Dan sekarang saya akan membahas tentang detail dari action figurnya. Jadi di sekujur tubuhnya ini sebenarnya banyak pattern-pattern gitu, tapi sayangnya tidak didetailing dengan lining warna abu-abu atau hitam, jadi polos aja gitu. Jadi seperti di sini, di bagian perut juga ada liningnya, di bagian paha juga ada, di bagian kaki juga ada, bahkan sampai ke belakang-belakang juga ada. Kemudian di bagian matanya ini warnanya transparan. Di bagian akreatornya keren banget karena sangat detail, bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Nah, yang disayangkan itu bagian bahunya sini, karena bagian bahu depannya ini terlihat terbuka sekali ya. Dan juga chest plate-nya itu kayak kurang panjang, jadi bagian sini tuh kosong gitu teman-teman. Kayak nggak terlindungi dengan sempurna. Dan sekarang saya akan membahas tentang artikulasinya. Mulai dari kepalanya ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian bisa dimaju dan mundurin seperti ini. Dia bisa mendongak sejauh ini. Dan bisa menunduk sejauh ini. Nah, kemudian artikulasi di bagian lengan itu terhalang oleh shoulder pad-nya sendiri teman-teman. Karena shoulder pad-nya itu terlalu panjang ke dalam gini ya teman-teman. Jadi lengannya ini bisa ditarik, tapi tidak bisa langsung direntangkan keluar. Jadi maksimal cuma segini aja. Harusnya ini shoulder pad dimasukkan ke bagian dalam sini dulu, baru dia bisa direntangkan sejauh ini. Tapi bagian ini jadi aneh banget ya kalau pas diturunin tuh. Kemudian tangannya bisa diputar ke atas sejauh 360 derajat. Kemudian di bicepnya ada rotasi. Kemudian di sikunya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Kemudian di pergelangan tangannya ada ball joint. Dan tangannya bisa dilipat ke dalam sejauh ini. Kemudian di dadanya ada artikulasi, bisa ditarik ke atas. Kemudian dia bisa mendongak sejauh ini. Tapi bagian sini tuh kelihatan lubangnya gede banget teman-teman. Dan dia bisa menunduk sejauh ini. Bisa ke kanan sejauh ini dan ke kiri sejauh ini. Nah, yang disayangkan itu di bagian flapnya ini nggak bisa dibuka teman-teman. Kalau di ZD Toys Iron Man yang lain tuh biasanya bisa, tapi ini nggak tahu kenapa nggak bisa diapa-apain, ini fix aja gitu. Kemudian di bagian pinggangnya tidak ada artikulasi, di bawahnya bisa ditarik ke bawah, dan dia bisa ke depan sejauh ini saja, karena terhalang oleh armor bagian pahanya, dan bisa ke belakang sejauh ini. Bisa direntangkan sejauh ini, dan ada rotasi di bagian pahanya. Kemudian di lututnya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Dan yang terakhir ada artikulasi di bagian kakinya, sedikit ya. Oke, jadi ini adalah konklusi dari semua yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama adalah postur. Postur Mark 43 ini menurut saya sudah proporsional. Tapi memang tinggi badannya itu berbeda setengah sentimeter dengan ZD Toys Iron Man yang lain. Jadi untuk postur ini saya beri poin 8,5/10. Yang kedua adalah paint job. Paint job dari ZD Toys untuk Iron Man itu selalu konsisten ya. Udah keren dengan warna merahnya yang kinclong dan dipadukan dengan warna goldnya. Jadi untuk paint job saya beri poin 9/10.
Yang ketiga, detail action figurnya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, Mark 43 ini punya kekurangan di bagian shoulder pad dan lengannya. Ditambah lagi, lining di badannya itu tidak didetailing dengan warna hitam atau abu-abu. Jadi untuk detailnya saya beri poin 7/10. Yang selanjutnya adalah artikulasi. Lagi-lagi shoulder padnya jadi hambatan untuk artikulasi di bagian lengan. Jadi shoulder pad ini jadi PR banget buat Mark 43. Dan pelindung pahanya juga terlalu panjang. Jadi artikulasi paha kalau diarahin ke depan itu terbatas. Ditambah lagi, Iron Man Mark 43, flap di bagian belakangnya itu nggak ada artikulasinya. Padahal Iron Man yang lain biasanya ada 2 flap yang bisa dibuka gitu. Jadi untuk artikulasi dengan terpaksa saya beri poin 6/10. Yang selanjutnya lagi adalah aksesoris. Aksesoris yang kita dapatkan dari paket pembeliannya itu standar aja ya, sama seperti ZD Toys Iron Man yang lain. Untuk aksesorisnya saya beri poin 7,5/10. Dan yang terakhir adalah harga. Salah satu keunggulan yang konsisten dari ZD Toys adalah harganya yang relatif murah. Untuk action figurnya yang skala 1/10, biasanya dijual dengan kisaran harga 200-300 ribuan. Dan semoga selalu seperti itu ya. Untuk harga saya beri poin 10/10. Jadi itu saja yang bisa saya bahas. Setelah ini ada shoot pose-pose dari figurnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong like dan share kalau Anda suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.